Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu Bu Yen, seorang pedagang di sekitaran Jati. Baik Ibu, bisa perkenalan dirinya? Ya, perkenalkan, nama panjang nama pendek. Nah, saya Ibu Yen, jualan umur 52 tahun. Baik Bu, untuk sudah berapa lama Ibu membuka usaha ini? Ya, usaha ini dari 2002. Kami mulai jualan alat tulis. Mulainya kecil-kecilan dulu, orang yang naruh dagangannya di sini kita jualkan punya orang. Mana yang laku kami nak jual modal gocor langsung, ndak. Apa yang paling banyak dibeli orang, apa permintaan masyarakat itu yang dibeli. Akhirnya jualan kami ya nano-nano, banyak macamnya. Ada mainan, ada ikat rambut, ada pena. Yang intinya saya mau jualan ini dulu karena resiko ruginya insya Allah tipis lah. Kalau jualan kue itu untungnya tipis, dia harus habis cepat. Kalau ini dia ndak basi-basi barangnya, itu aja. Terus apa nih Bu tantangan terbesar dalam pedagang alat tulis ini? Alat tulis kalau dulu lumayan lah, kalau sekarang itu aja tantangannya karena orang sudah pakai jual beli online. Kemudian anak yang seperti anak alat tulis, karena orang sudah ujiannya nak pakai pensil, udah jarang pakai buku, ya itulah tantangannya sekarang. Kadang sepi, nak terlalu seperti dulu lagi. Kalau dulu kan semuanya pakai buku, pakai pensil, pakai pena. Sekarang sedikit sekali yang pakai buku yang dulu. Ada tips nggak Bu untuk usaha? Nah, itu aja, memang ada pernah tetangga saya jualan kayak gini juga, jualan kita dijual juga. Saya pernah merasa sedih lah karena jualan kita dijual juga. Tapi akhirnya saya merenung, suami saya bekerja, saya jualan. Kemudian orang tuh suaminya tidak bekerja, cuma jualan dua-duanya. Kemudian kita prinsip kita, rezeki kita pasti ke kita, tidak ada diambil orang. Allah kasih rezeki kita masing-masing, yang penting jaga kerja kita baik-baik, insya Allah rezeki kita sampai kita tidak pernah Allah menukar rezeki kita. Jadi itu aja prinsipnya. Nah, kemudian tetangga yang jualan itu ya tidak apa-apa, karena akhirnya kita lihatlah di pasar satu macam barang orang menjual tokonya, tapi semuanya punya rezeki masing-masing. Jadi kemudian pesan-pesan untuk penjual, jadilah penjual yang jujur. Karena apa? Kata Rasulullah, penjual yang jujur itu bersama Rasulullah di surga. Itu aja. Karena kalau kita misalnya barang kita rusak, kita bilang mau dia beli enggak, kurangin aja harganya dari harga seperti biasanya, itu aja. Jadi kalau kita jujur, insya Allah rezeki kita berkah. Itu aja, pelanggan kita akan ke tempat kita terus saat ini dengan baik. Itu aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu Ustaz, nama saya Muhammad Haji, dari mahasiswa STIP Sumatera Barat, program studi pendidikan agama Islam. Ya Ustaz. Saya Ustaz, izin saya mau mewawancarai Ustaz karena ada amanah dari salah seorang ustazah. Ustazah untuk mewawancarai orang-orang yang berpengalaman. Jadi Ustaz, boleh Ustaz diperkenalkan namanya Ustaz? Oh gitu? Ya boleh aja. Ya boleh lah. Sebenarnya kalau perkenalan singkat aja ya. Waktu nama yang dikasih orang tua sedikit itu hanya makmur saja.
kebetulan lahir tanggal 5 Januari tahun 1963. Jadi sekarang usia Bapak sudah mendekati ya 63 tahun lebih. Nah, jadi ya sekarang kebetulan apa namanya sudah guna tugas. Ya, Ustaz. Nah, umur 93. Tiga ya, Ustaz. Jadi ya sudah singkat aja sampai itu Iya, ya. Ustaz. Umur Ustaznya berarti 63 ya, 63 Ustaz? sekarang. Ya. Terus Ustaz, kalau boleh tahu profesi Ustaznya sekarang apa ya? Oh gitu. Iya. Ya macam-macam lah. Tapi yang jelas Pak sekarang ini dulu kan sebagai guru. Iya. Dulu. Dan dulu pun Pak sebagai guru hanya di swasta aja. Pak bukan pegawai PNS saja, tapi di swasta saja. Termasuk yang karena Pak aktif juga sebagai mubalik lah gitu, walaupun namanya belum senior gitu, tapi insyaallah aktif juga lah sebagai mubalik. Nah, baik waktu bulan Ramadan juga aktif Jumat, termasuk sekarang, ya kan? Nah, kemudian tambahan dari itu kadang-kadang juga ya apa namanya pekerjaan halal selain daripada mudik. Kebetulan anak kita juga sekarang sudah keluarga semua, jadi istilahnya kalau profesi yang tetap secara swasta ya yang paling unggul lah Iya. ya sebagai kembali kerja. Nah itu kayak gitu. Iya, Ustaz. Kalau boleh tahu Ustaz, berapa lama Ustaz balik ini? Oh gitu. Sebenarnya udah lama ya. Sebenarnya Bapak dulu kan kuliah di IAIN, dulu masih IAIN, Iya. sekarang baru ini kan. Nah, Bapak sudah mulai dakwah-dakwah sekali-sekali gitu. Mulai dari musola-musola. Nah Pak juga dulu kebetulan dulu sebagai seorang garing. Nah, waktu kuliah dulu Pak, bahkan waktu Bapak SLTA dulu itu sudah garing di masjid. Nah, ada beberapa masjid, musola, tempat tinggal Pak di Kota Padang seluruh keluarga ya. Pak sudah berkecimpung dengan anak-anak PPK, anak-anak PPA gitu. Iya, Ustaz. Jadi terus berhentinya jadi guru TPA itu setelah keluarga aja. Jadi makanya kalau sejak kapannya itu ya boleh dikatakan awalnya mulai sejak kuliah lah gitu. Tapi sebelum kuliah pun Pak sudah dulu Pak SLTA kan juga di Padang. Nah, sudah Pak tinggal di masjid, dia jadi garim. Nah, jadi itu barangkali kalau awalnya gitulah. Awalnya Ustaz. Nah, sampai sekarang. Sampai sekarang ya, Ustaz. Nah, Berarti udah lama ya Ustaz ya. Berarti tidak bisa diapain nggak Ustaz. bisa dipatok mulai tanggal sekian atau tahun sekian nggak bisa dipatok. Berarti udah lama mulai dari awal Iya. kuliah ya Ustaz sampai Iya. alhamdulillah sekarang gitu Iya. jadi mubalik. Terus Ustaz, kan ketika kita jadi profesi ini gitu pasti ada tantangannya ya Ustaz. Apa tantangan terbesar yang Ustaz hadapi gitu? Terus apa sih Ustaz cara Ustaz itu menghadapi itu gitu? Oh gitu. Ya kalau tantangan sudah jelas ada ya. Ya Ustaz. Nah kadang-kadang tantangan itu ada yang sifatnya ringan, nah, Iya Ustaz. ya terutama sekali kalau tantangan khusus tantangan sebagai seorang mubalik itu kalau Bapak pertama-tama dulu disuruh menggantikan mubalik yang agak senior gitu, Bapak dulu nggak pakai kendaraan, naik mobil turun mobil, bahkan Bapak dulu pernah pakai sepeda pergi ceramah. Pernah pakai sepeda ceramah, malah kadang-kadang sesat, tidak Iya. ketemu. Lagi bulan puasa, kan? Iya. Ketemu dalam waktu itu pakai sepeda, karena jauh, dan termasuk tantangannya ya hujan. Nah, termasuk tantangannya kadang-kadang kita sampai di tempat tujuan, kiranya sudah ada yang lain, sudah juga dempet. Kadang-kadang tantangannya juga tidak ada transport.
kan? Kadang-kadang tantangannya ya macam-macam lah. Tapi yang jelas pengalaman yang Pak hadapi selama ini soal dakwah ini cukup bervariasi, macam. Jadi yang namanya suka duka di dalam menjalankan kegiatan dakwah ini sudah jelas ada. Tapi itu semua kembali kepada kesimpulan. Di samping itu sebagai pengalaman berharga ya, sekaligus sebagai bakti kita kepada mengembangkan nilai-nilai Islam. Jadi kalau tantangan itu memang banyak, tapi kadang-kadang itulah yang membuat kita lebih kuat, sehingga dengan pengalaman seperti itu kita akhirnya sadar ya, bahwa segala sesuatu itu kalau kita ingin sukses harus berani menghadapi tantangan, menghadapi rintangan. Jadi pengalaman dasar. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Dakwah itu walaupun tidak begitu senior ya, dakwah kecil-kecilan masih tetap menjadi. Nah itu berarti. Ustaz, apa sih Ustaz prinsip yang Ustaz jalankan jadi proses mubalik ini Ustaz? Nah itu sebenarnya kalau kita prinsip kita hanya ikhlas saja. Ikhlas sebetulnya itu kita ingin. Kebetulan Pak dulu waktu dulu juga punya cita-cita ya. Kalau bisa Bapak ini menjadi seorang pengajar dari yang paling kecil sampai kepada yang paling tua. Jadi ngajar, kalau Bapak cerita dulu, bercita-cita dulu ya, jadi seorang pengajar dan seorang guru dari yang paling kecil sampai kepada yang paling tua. Nah, jadi istilahnya secara umum itu sudah terpenuhi. Nah, secara umumnya sudah terpenuhi. Sebab cita-cita awal memang seperti itu. Jadi pengajar, jadi pendidik dari orang yang paling kecil sampai kepada yang paling tua. Nah, itulah diantaranya ya dunia mubalik ini kan seluruh kalangan. Nah, seluruh kalangan, termasuk